Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17, kami ingin mempresentasikan tugas kesehatan dan keselamatan kerja yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kami terdiri dari Dini Puspita, NIM 122180014, dan saya Marcelus Siriko, NIM 122190090. Baik, mungkin saat pertama akan dijelaskan oleh Mbak Dini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini adalah salah satu perusahaan otomotif yang terkemuka di Indonesia, didirikan pada tanggal 12 April 1971 yang bernama PT TAM. PT TMMIN beroperasi pada tanggal 1 Januari 1972 hingga saat ini dan merupakan pemegang merek Toyota di Indonesia. Selama 30 tahun, PT TMMIN telah memegang peran penting dalam perkembangan industri otomotif di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja, termasuk lapangan kerja dan di usaha-usaha pendukung seperti assembly, pengekspor, serta distributor kendaraan produksi Toyota. Hingga Januari 2003, PT TMMIN memiliki jumlah tenaga kerja sebesar 4.952 karyawan. Saat ini PT TMMIN memiliki berbagai pabrik seperti pabrik percetakan, pabrik peleburan, pabrik mesin, serta pabrik perakitan. Selanjutnya adalah kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja itu suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Selanjutnya, ada beberapa faktor kecelakaan akibat kerja itu. Yang pertama, faktor manusia. Dari faktor manusia ini tuh bisa juga dari umur, jenis kelamin, penggunaan APD, dan tingkat pendidikan dari manusia orang karyawan tersebut. Untuk faktor lingkungan itu seperti kebisingan, suhu, penerangan, lantai, dan lainnya. Untuk faktor mesin itu seperti peletakan mesin, kondisi mesin, umur mesin, dan lainnya. Lalu untuk faktor material, selanjutnya. Untuk penanggulangan kecelakaan akibat kerja ini tuh terdapat 4, yaitu 5K, 2S, yaitu untuk melindungi serta mengamankan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berupa manusia dan fisik dari ancaman bahaya, kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Untuk yang kedua itu safety device, yaitu sistem pengamanan yang diterapkan PT TMIN pada mesin produksi untuk mengendalikan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi saat tenaga kerja melakukan pekerjaan. Yang ketiga itu pelatihan tenaga kerja, yaitu firefighting safety reading. Yang keempat itu alat pelindung diri atau APD, alat yang digunakan untuk melindungi diri dari faktor bahaya yang ditimbulkan dari lingkungan kerja. Selanjutnya, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu seperti gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor risiko yang ada pada lingkungan pekerjaan yang berada di perusahaan. Baik, mungkin selanjutnya akan saya jelaskan mungkin penyakit akibat kerja. Jadi untuk di PT Motor Manufacturing Indonesia sendiri, di Toyota ada beberapa penyakit yang dapat timbul akibat bekerja. Yang pertama adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini terjadi apabila operator yang mengoperasikan mesin mendengar mesin dengan desibel atau satuan tekanan suara di atas ambang batas dengan akumulasi waktu yang terus-menerus. Kemudian kerusakan kulit, kemudian sakit punggung. Hal ini bisa terjadi akibat posisi bekerja yang tidak benar, sehingga kursi atau meja yang posisinya kurang disesuaikan dengan ilmu ergonomi, sehingga menimbulkan tekanan pada bagian belakang yang menyebabkan sakit punggung. Kemudian pneumokoniosis merupakan penyakit akibat menghirup debu
yang masuk ke paru-paru atau partikel-partikel kecil yang masuk ke paru-paru. Kemudian asma yaitu penyempitan pada bagian bronkus. Kemudian selanjutnya adalah penanggulangan penyakit akibat kerja. Baik, pada penanggulangan penyakit akibat kerja ini ada beberapa hal yang mungkin dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah antisipasi. Jadi pada antisipasi sendiri terdiri dari rekognisi, evaluasi, dan pengendalian biaya. Pada antisipasi ini merupakan kegiatan memprediksi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi untuk memprediksi pekerjaan yang berbahaya perlu dilakukan antisipasi. Kemudian untuk rekognisi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan suatu metode. Kemudian yang ketiga ada pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya sendiri merupakan istilahnya memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang terpapar dari zat kimia berbahaya dan agen fisika tidak menjadi penyakit bagi pekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan APD atau alat pelindung diri untuk melindungi para operator atau karyawan pada pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada deteksi sejak dini penyakit akibat kerja. Jadi pada masa sebelum mulai bekerja, hendaknya pegawai pada perusahaan tersebut dicek kesehatannya agar selain penyakit bawaan yang ada dapat dikenali dan dapat dilakukan pencegahan terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya ada analisis resiko. Analisis resiko sendiri merupakan sistematika penggunaan dari informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi bahaya dan untuk memperkirakan risiko terhadap individu. Jadi mungkin untuk analisis risiko di sini ada cedera, kemudian terpapar bahan kimia, udara yang tidak baik, kejatuhan alat berat, dan stres. Kelima hal ini merupakan analisis risiko atau perkiraan risiko yang terjadi ketika bekerja di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang cedera, yang pertama adalah cedera ini disebabkan oleh mungkin kesalahan saat melakukan standar operasional kerja pada perusahaan, mungkin pada saat melakukan pengangkatan alat dan sebagainya. Kemudian terpapar bahan kimia akibat tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker. Yang ketiga pun sama, tidak menggunakan masker pada saat berada di tempat yang rawan atau banyak bahan kimianya. Kemudian kejatuhan alat berat, ini terjadi akibat kesalahan saat operasional alat berat oleh pegawai yang lain sehingga menimbulkan bahaya bagi pegawai yang lain juga. Kemudian stres akibat tekanan pekerjaan di sini terjadi ketika jam operasional kerja yang diterapkan terlalu tinggi. Kemudian untuk selanjutnya ada pengendalian risiko. Di sini ada implementasi program Maintaining Safety in Office sebagai tindak lanjut pelaksanaan safety in office yang sesuai dengan standar rule safety in office untuk menciptakan lingkungan kerja di kantor yang aman dan sehat di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang pertama ada komitmen atau kebijakan. Jadi untuk komitmen atau kebijakan sendiri merupakan bukti dari pedulinya terhadap aktivitas safety sebagai perhatian agar semua level karyawan melaksanakan aktivitas safety. Kemudian selanjutnya ada perlengkapan safety patrol. Dalam melakukan safety patrol tidak hanya sekedar berkeliling untuk memastikan peralatan atau perlengkapan yang tidak sesuai, tetapi juga harus membawa perlengkapan sebagai bukti bahwa ada peralatan atau perlengkapan yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga ada follow up temuan safety patrol. Follow up temuan safety patrol merupakan laporan dari temuan yang berbentuk tabel yang kemudian akan diberikan ke shop agar semua karyawan dapat mengetahui hasil temuan safety patrol tersebut. Kemudian jadwal safety patrol. Safety patrol yang dilakukan tidak hanya dilakukan secara acak, tetapi dilakukan juga terjadwal sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan standar. Yang terakhir ada ASAKAI atau pertemuan pagi. ASAKAI merupakan pertemuan pagi yang dilakukan secara rutin setiap paginya. Baik. Untuk selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran.
Di sini PT TMMIN atau PT Toyota Manufacturing Motor Indonesia sudah membuat kebijakan dan sudah ditandatangani oleh direktur sebagai wujud kepedulian dan komitmen untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebagai dasar untuk diadakan safety patrol. Pelaksanaan safety patrol dilakukan 1 hari sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Safety patrol dilakukan oleh tim dan bukan dilakukan secara individu. Kemudian safety patrol dilakukan sehari 3 kali pada jam yang rawan, yaitu pada saat menjelang makan siang, menjelang pulang, dan pada saat shift malam agar dapat lebih mengurangi tingkat kecelakaan. Safety patrol dilakukan secara merata agar semua potensi bahaya dapat teridentifikasi sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan baik kecelakaan ringan maupun kecelakaan fatal. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Untuk segala kekurangannya kami meminta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.